Shalom Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, haleluya. Kita bersyukur Tuhan memelihara kita sampai hari ini, Sabtu 15 November 2025. Dan saya percaya saudara sudah spend time dengan keluarga mungkin, dan juga dengan teman-teman, atau saudara melakukan banyak kesibukan hari ini. Saya berdoa agar saudara terus dalam pemeliharaan Tuhan. Dan sebelum kita beristirahat, mari kita sama-sama membuka hati kita, pikiran kita terhadap firman Tuhan. Dan kita masih terus belajar mengenai komitmen rohani sebagai orang percaya. Dan kita akan belajar hari ini dengan judul komitmen mengasihi. Saya percaya ini salah satu unsur penting yang harus kita miliki dan lakukan sebagai orang percaya, karena ini adalah perintah Tuhan. Kita akan sama-sama membaca dalam Ibrani 10 ayat 24 yang menjadi ayat hafalan kita hari ini. Saya percaya setiap ayat hafalan yang kita baca ini akan bisa memberkati kita bila kita belajar untuk mengingat dan menghafalnya. Ibrani 10 ayat 24 berkata, "Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik." Saudara, kalau saudara lanjutkan ayat ini, tentunya kita tahu ayat berikutnya menggambarkan agar kita mau dan rajin beribadah di setiap minggunya. Karena dengan beribadah kita bisa menguji hati kita masing-masing, saling menasihati, saling mengasihi di dalam komunitas gereja tentunya. Dan kita semua seringkali gagal dalam hal mengasihi ini. Karena itu hari ini kita semua sama-sama diingatkan untuk membuat komitmen yang baru lagi untuk bisa mengasihi. Mengasihi Tuhan itu yang utama, lalu yang kedua tentunya mengasihi sesama. Kita tidak akan mungkin bisa mengasihi sesama kita kalau kita tidak mengasihi Tuhan yang kita tidak lihat. Kita tahu golden rule atau peraturan yang utama, hukum yang utama yang Tuhan Yesus ajarkan, yang juga disampaikan sejak dari perjanjian lama. Tuhan Yesus mengulang dalam Matius 22 ayat 37-8. Di sana dikatakan, jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama." Ayat 39, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Bila kita melakukan kedua hal ini, maka kita sungguh-sungguh menjadi orang percaya yang memiliki komitmen rohani yang baik. Karena hal ini yang membedakan kekristenan dengan orang dunia ini atau agama lain. Kita dituntut bukan hanya mengasihi orang yang mengasihi kita atau yang baik dengan kita, tetapi juga Tuhan menuntut kita untuk mengasihi orang yang membenci kita, musuh-musuh kita. Karena itu mari malam hari ini sebelum kita tidur dan beristirahat, kita menguji hati sama-sama apakah kita sudah memiliki level kasih yang baik selama ini. Kalau belum, biar Tuhan sendiri yang akan membantu dan menolong kita untuk bisa mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Saudara, perintah Tuhan itu jelas sekali agar kita saling mengasihi satu dengan yang lain. Dalam Yohanes 13 ayat 34 dinyatakan, "Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi." Jadi jelas sekali Tuhan menuntut kita orang percaya untuk hidup saling mengasihi. Dan ada begitu banyak perintah di dalam Alkitab yang kita bisa kutip mengenai mengasihi ini. Dan penulis yang sama, Yohanes, juga mencatat dalam 1 Yohanes 3:23, "Dan inilah perintahnya itu supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita." Jadi bukti kalau kita mengasihi Tuhan adalah kita mengasihi sesama. Mengasihi sampai level berkorban dan rela mati untuk orang-orang yang kita kasihi, bahkan juga untuk musuh-musuh kita. Kiranya kuat Roh Kudus memampukan kita untuk melakukan hal ini. Dengan kemampuan sendiri, dengan kedagingan kita sulit untuk bisa mengasihi orang lain secara total. Tetapi dengan kuat kuasa dan kemampuan dari Roh Kudus, kita akan bisa melakukannya. Puji Tuhan, selamat malam dan selamat beristirahat. Biar kasih Kristus menaungi kita sehingga kita bisa mengasihi orang lain dan komit untuk melakukannya sampai Tuhan Yesus datang kembali. Tuhan
Tuhan memberkati kita semua. Shalom.